Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani hidup ini. Jangan cepat puas apabila kita berhasil, dan jangan cepat bosan mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Jalani dengan tekun, pasti suatu saat ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Kebersamaan kita dengan keluarga dalam ibadah tutup hari merupakan suatu sikap hormat sebagai wujud dalam mencintai Tuhan Yesus. Malam ini kita akan merenungkan dua firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji hari Sabtu 11 Februari 2023. Yang pertama Mazmur 142 ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Yang kedua Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, adalah mudah untuk mengatakan hal-hal yang positif, membangun, menguatkan, menghibur orang lain ketika kita sedang dalam keadaan baik dan tanpa masalah. Namun, jika diri kita sendiri sedang mengalami situasi sulit atau dalam kondisi yang buruk, mampukah kita mempertahankan konsistensi untuk berkata positif? Jangankan menguatkan orang lain, menghibur diri sendiri saja mungkin sulit. Yang terjadi adalah kita mengasihani diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Melalui pengalaman Daud di saat terjepit, saat dikejar-kejar oleh musuhnya untuk dibunuh, Daud dalam situasi tegang dan stres dalam persembunyiannya, dia berkata, "Aku memohon kepada Tuhan." Daud menyerahkan seluruh hidupnya, pergumulan batinnya hanya kepada Tuhan. Daud berkata, "Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau mengetahui jalanku." Manusia boleh merencanakan yang buruk kepada kita, namun Tuhan merencanakan yang baik kepada kita melalui setiap pengalaman yang kita alami untuk mendewasakan kerohanian kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan dan menyalahkan orang lain. Kita belajar dari Daud, dalam keadaan tidak berdaya, dia memohon kepada Tuhan, "Keluarkan aku dari dalam penjara
untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, manusia sudah menjadi hamba dosa. Apapun yang manusia lakukan tidak akan dapat menyenangkan hati Allah. Hidup penuh dengan persaingan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mengejar kesenangan-kesenangan yang bersifat lahiriah. Tujuan hidup hanya sebatas kepuasan duniawi. Kemudian berakhir dengan kematian tanpa membawa satupun yang telah kita usahakan selama kita hidup di dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus, kita menjadi hambanya, bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita dimerdekakan dari dosa, beralih menjadi hamba Kristus. Kita diproses melalui berbagai pengalaman hidup di dunia ini untuk benar-benar merdeka dari dosa. Melalui renungan malam ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari masalah. Kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kita masih bergulat dengan masalah kita. Kita disakiti oleh sesama kita, mungkin juga karena kesalahan kita yang kita lakukan sehingga orang lain membenci kita. Mari kita introspeksi diri dan menyadarkan diri kita untuk selalu kita mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Apabila kita sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, kita serahkan semua permasalahan kita kepadanya dengan berkata, Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan firman Tuhan malam ini untuk menyadarkan kami bahwa kami masih hidup di dunia ini akan selalu menghadapi masalah dan tantangan hidup, godaan hidup. Itulah sebabnya kami memilih Tuhan Yesus sebagai kekuatan kami. Dan kami mau tunduk dan belajar mengikuti perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sehingga kami bersama keluarga kami menunjukkan pribadi kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pikiran kami, hati kami yang jahat. Kami hanya menampakkan keramah tamahan di luar saja, tetapi hati kami penuh dengan kebencian. Ampuni kami Tuhan. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dengan firman, sehingga kami hidup berjalan bersama Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa-dosa kami, supaya kami berjalan di dunia ini mempersiapkan diri kami untuk nanti kami bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di kekekalan nanti. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.